Bapak Ibu, Shalom. Ketika dunia kehilangan kemampuan mendengar Tuhan. Ini judul sharing firman saya kali ini ya. Di sebuah kota yang tidak pernah tidur, lampu menyala sepanjang malam. Layar-layar bercahaya seperti mata raksasa. Manusia berlari mengejar sesuatu yang mereka sendiri tidak mengerti, Bapak Ibu. Kota itu penuh suara, teriakan pedagang, deru kendaraan, musik dari jendela-jendela, percakapan yang saling memotong, tawa yang dipaksakan, pendapat yang ditumpahkan tanpa henti. Semua orang ingin didengar, tetapi tidak ada yang sungguh-sungguh mendengar, Bapak Ibu. Dan di tengah lautan kebisingan itu, berjalanlah seorang pria aneh membawa tabung-tabung perak kecil. Ia tidak mengumpulkan emas, Bapak Ibu. Ia tidak memburu ketenaran. Ia tidak mencari tepuk tangan ya. Ia mengumpulkan suara-suara yang dilupakan dunia. Suara hujan di atas daun, suara nafas bayi yang tertidur, suara langkah orang tua saat subuh, suara angin yang menyelinap di selah bambu, suara doa lirih seorang ibu di tengah malam. Orang-orang menertawakannya, betapa bodohnya engkau. Itu tidak berguna. Itu tidak membuatmu terkenal. Itu tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi pria itu tetap berjalan. Karena ia tahu, manusia tidak hanya lapar akan suara, manusia lapar akan kehidupan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dunia sedang tenggelam di dalam kebisingan. Dunia hari ini tidak kekurangan suara, Bapak Ibu. Dunia kekurangan makna. Semua berbicara, semua berkomentar, semua bersaksi, semua ingin viral. Tetapi sedikit yang memiliki hikmat. Kita hidup di zaman ketika manusia lebih takut kehilangan perhatian daripada kehilangan hadirat Tuhan. Kita takut sunyi, Bapak Ibu. Bagiku, suasana tenang. Kita sedang mencari musik, video, notifikasi, percakapan, atau keramaian. Mengapa? Karena keheningan seringkali mempertemukan manusia dengan isi hatinya sendiri. Dan banyak hati manusia hari ini penuh kekosongan. Itu loh. Nabi Elia menemukan Tuhan di dalam keheningan, Bapak Ibu. Kisah kitab 1 Raja-Raja itu memperlihatkan ketika Elia itu melarikan diri di Gunung Horeb ya. Ia lelah, takut, putus asa, lalu datang angin besar yang membelah gunung. Tetapi Tuhan tidak ada di sana. Datang gempa bumi, tetapi Tuhan tidak ada di sana. Datang api, Tuhan tidak ada di sana. Lalu datang suara lembut dan kecil, dan Elia menutupi wajahnya. Mengapa? Karena ia mengenali hadirat Tuhan. Betapa ironis ya, manusia mencari Tuhan di dalam ledakan semesta. Tetapi Tuhan sering berbicara di dalam kelembutan yang hampir tidak terdengar, Bapak Ibu. Ada suara yang tidak masuk trending ini, tetapi menentukan kekekalan. Dunia mengajarkan yang keras adalah yang penting. Tetapi kerajaan Allah berbeda. Di dalam kerajaan Allah, biji kecil menjadi pohon besar. Ragi kecil mengembangkan adonan. Dan suara kecil bisa menyelamatkan jiwa, Bapak Ibu. Kadang yang menyelamatkan seseorang itu bukan khotbah besar loh. Tetapi doa ibunya, pelukan ayahnya, ayat sederhana yang dibaca tengah malam, atau bahkan Roh Kudus yang berkata, jangan menyerah. Oh Bapak Ibu, banyak suara sorga itu tidak berteriak. Kasih itu tidak selalu gaduh. Dan kebenaran tidak selalu viral. Hikmat tidak selalu popularitas, Bapak Ibu. Sang penubang suara tadi adalah gambaran dari orang yang menyimpan hal-hal surgawi nih, Bapak Ibu. Ia menyimpan apa yang dianggap dunia tidak penting ya. Bukankah demikian orang percaya itu dipanggil hidup ya, menabung firman Tuhan, keheningan doa, air mata pertobatan, momen
bersama keluarga, waktu bersama Tuhan. Tetapi dunia berkata itu membuang waktu, itu tidak produktif, itu tidak menghasilkan uang. Dunia selalu salah menilai apa yang berharga. Dunia menghargai emas, tetapi sorga menghargai hati, Bapak Ibu. Dunia mengejar penampilan, tetapi Tuhan mencari kedalaman ini. Wabah yang paling mengerikan adalah ketika manusia itu kehilangan kemampuan mendengar ini. Di dalam kisah tadi itu, seluruh kota terkena wabah. Mereka masih hidup, masih berjalan, masih bekerja. Tetapi mereka kehilangan kemampuan mendengar keindahan. Bukankah itu gambaran zaman ini, Bapak Ibu? Manusia masih punya telinga, tetapi tidak lagi mendengar. Tidak lagi mendengar tangisan pasangan, ya. Tidak lagi mendengar kesepian anak, tidak mendengar jeritan orang miskin, tidak lagi mendengar suara hati nurani. Dosa tidak lagi terasa mengerikan. Kebohongan dianggap biasa. Kekudusan dianggap aneh. Dan dunia perlahan membeku secara rohani. Yesus Kristus tidak pernah tergesa oleh kebisingan dunia. Perhatikan Kristus. Ia dikelilingi ribuan orang, disorai massa, dicari banyak orang. Tetapi ia tetap mendengar suara kecil. Ia mendengar tangisan seorang buta di tengah kerumunan. Ia mendengar sentuhan diam-diam perempuan sakit pendarahan. Ia mendengar doa pencuri di kayu salib. Mengapa? Karena hati Kristus tidak tenggelam di dalam kebisingan dunia. Dan lebih dari itu, Yesus sendiri sering pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Anak Allah memilih keheningan, tetapi manusia modern memilih gangguan kebisingan, Bapak Ibu. Jangan sampai gereja itu kehilangan keheningan yang kudus, ya. Hari ini gereja bisa penuh aktivitas, tetapi kosong perenungan. Penuh suara, tetapi minim penyembahan. Penuh program, tetapi miskin air mata pertobatan, Bapak Ibu. Kita tahu cara membuat suasana ramai, tetapi lupa cara berdiam di hadapan Tuhan. Tuh. Padahal ada suara yang hanya terdengar oleh hati yang tenang. Tidak heran, banyak orang Kristen kelelahan rohani ini. Karena jiwa manusia tidak dirancang untuk terus hidup di dalam kebisingan, Bapak Ibu. Jiwa membutuhkan hadirat, itu loh. Ingat ya, iblis tidak selalu menghancurkan dengan dosa besar. Kadang ia hanya membuat manusia itu terlalu sibuk untuk berdoa, terlalu sibuk mendengar Tuhan, terlalu sibuk menikmati keluarga, terlalu sibuk memperhatikan hidup. Dan akhirnya manusia kehilangan kemampuan menikmati hal yang paling sederhana sekalipun. Padahal kebahagiaan sejati itu sering tersembunyi di dalam hal-hal kecil, Bapak Ibu. Secangkir teh hangat, matahari pagi, doa sederhana, tawa anak, dan damai Tuhan. Mari Bapak Ibu kita menabung suara sorga, ya. Apa yang sedang kau tabung hari ini? Apakah hanya teriakan dunia, ambisi, persaingan, kebisingan media? Ataukah engkau juga menyimpan firman Tuhan, doa, damai, suara Roh Kudus? Karena akan datang hari ketika dunia tidak lagi mampu menghiburmu. Uang tidak lagi cukup. Popularitas juga demikian. Keramaian juga tidak cukup. Dan pada saat itu, Bapak Ibu, yang akan menopangmu adalah suara yang pernah kau simpan di hatimu bersama Tuhan. Daud berkata dalam kitab Mazmur, jiwaku teduh seperti anak yang disapi dekat ibunya. Betapa indahnya, Bapak Ibu. Ada jiwa yang begitu dekat dengan Tuhan, sampai keheningan tidak lagi menakutkan, Bapak Ibu. Pada akhirnya kota itu diselamatkan. Bukan oleh suara yang paling keras, ya, tetapi oleh suara yang paling tulus, ya. Demikian pula hidup ini. Di akhir perjalanan nanti mungkin yang paling kita rindukan itu bukan tepuk tangan manusia, popularitas, atau pujian dunia, Bapak Ibu, melainkan suara Tuhan yang memanggil nama kita, suara doa yang pernah kita panjatkan,
dan damai kecil yang dahulu sering kita abaikan. Maka jadilah seperti sang penabung suara. Simpanlah keheningan bersama Tuhan, suara firman, air mata doa, dan momen-momen sederhana yang penuh kasih, Bapak Ibu. Karena dunia mungkin menertawakan kita hari ini. Tetapi ketika jiwa manusia mulai membeku, justru suara-suara kecil itulah yang akan menghangatkan kembali hidup kita. Amin.